Habis, tapi sebelum kepimpinan saya bolak-balik dikirimi Kiai Maman Imanul Haq. Kalau enggak saya kasih nanti bahaya saya di luar. Jadi kami persilakan Pak, tapi yang lain jangan lagi ya, nanti molor. Silakan Pak Kiai. Terima kasih Ketua dan pimpinan serta seluruh anggota Komisi 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Pak Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Wakil Badan, dan seluruh yang telah mengemban amanat. Yang pertama, saya justru menggarisbawahi bagian akhir dari paparan Bapak tentang Kementerian Agama yang terus diprotoli gitu. Nah, ada dua hal Pak yang selalu saya lihat. Kemampuan manajemen Kementerian Agama itu tidak mau atau tidak mampu sehingga terus diprotoli. Itu pertanyaan yang sering diulang-ulang. Maka saya ingin menggarisbawahi pidato Presiden bahwa pejabat harus berani. Maka saya minta Pak Menteri dan apalagi sahabat saya, orang tua saya Pak Romo Syafi'i harus berani ganti staf Bapak di tingkatan eselon yang akan mengganggu Kementerian Agama. Saya minta itu Pak. Yang kedua, penyelenggaraan haji ini atau segregasi penyelenggaraan haji ini sesuai dengan Rekom KPK. Yang pertama, bahwa regulatornya ada di Kementerian Agama. Yang kedua, BPKH sebagai pengelola keuangan, tapi harus mandiri, tidak hanya sekedar jadi kasir yang diminta, tapi tidak diminta pertimbangan buat apa uang itu dipakai. Seperti itu. Jadi saya minta BPKH harus lebih mandiri. Dan yang ketiga baru operator, yaitu Badan Haji, Gus Irfan, sahabat saya Pak Bang Dalhil. Pertanyaannya adalah, kita harus mempercepat revisi undang-undang, baik itu haji atau BPKH. Yang kedua juga sinkronisasi di PAN-RB, termasuk meyakinkan apakah Badan Haji ini pun termasuk umrohnya atau tidak. Itu perlu diperjelas. Yang ketiga, mohon Pak Menteri, dua titik penting itu adalah jangan sekali-kali tidak berkomunikasi dengan DPR, dengan Komisi 8. Komunikasinya harus lancar. Periode kemarin adalah periode terburuk di Komisi 8 hubungan dengan Menteri Agama. Kami dianggap tidak ada. Staf-staf khusus tiba-tiba berkuasa. Penunjukan petugas-petugas haji ternyata ditunjuk orang-orang dekatnya yang tidak profesional, tidak bekerja dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak sebagai imam besar Istiqlal, guru saya, dan saya sering berkomunikasi dengan Bapak, itu tidak akan terjadi lagi di periode ini. Romo, tolong Romo. Romo itu pernah sumpah di depan Ka'bah bahwa Kementerian Agama ini harus bersih dan lain sebagainya. Saya akan tagih dia ketika hari ini jadi pejabat. Yang kedua, jangan mengabaikan DPR. Kalau DPR itu kan hanya institusi, kita bisa ngobrol baik-baik, tidak perlu menghindar-hindar ketika ada pansus dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu takut, tidak akan ada apapun kecuali untuk perbaikan bangsa dan negara. Yang terakhir, saya ingin yang fatwa MUI itu dipercepat Pak Menteri Agama. Dalam tahapan kita itu kan ada fikih yang kita boleh berbeda, tetapi ada fatwa, public opinion yang tidak juga mewajibkan kita bisa. Nah justru kesempatan terakhir itu ada di al-hukumah, hakimnya. Jadi Kementerian Agama jangan juga menunda-nunda untuk fatwa MUI ini, karena masyarakat kadang nggak paham tahapan itu, tahapan dari fikih ke fatwa ke hakim. Hari ini Bapak hakimnya dan masyarakat harus tunduk bahwa pengelolaan dana maslahat ini atau penggunaan dana jamaah haji yang belum berangkat untuk yang berangkat itu adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Seperti itu. Saya setuju soal fasilitasi tanajul dan lain sebagainya. Pada intinya kami memohon dari para pimpinan dan kita semua untuk akselerasi Badan Haji ini secepatnya, agar sekali lagi saya menggarisbawahi pelaksanaan haji di tahun ini betul-betul lebih baik dan tidak hanya sekedar memunculkan pelayanan terbaik di satu sisi, tetapi pengeluhan terbaik di sisi lain. Kita ingin pelayanan terbaik itu adalah hasil dari kerja keras Kementerian Agama dan juga dukungan dari DPR RI terutama Komisi 8. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tiba saatnya dari meja pimpinan. Saya tidak tahu ini dari mana dimulai. Pak Wahid dulu. Oh, Pak Wahid penutup dulu katanya. Pak Singgi, silakan Pak Singgi. Pak Ansori, monggo. Atau kita tutup. Ya, silakan Pak Abidin. Pak Ansori apa saya? Ayo silakan. Pak Ansori udah siap. Ya, silakan Pak Ansori. Baik, saya sedikit aja atau satu aja gitu. Ansori Siregar 438 Sumut 3. Hormat saya kepada kita semuanya, biar cepat tanpa saya sebut satu persatu. Dulu ada masalah-masalah TKW di Arab Saudi, di Timur Tengah khususnya lah gitu ya. Penanganan itu amburadul. Banyak yang disetrika, banyak yang disiksa, banyak yang diapa, sehingga penanganan tenaga kerja itu amburadul. Akhirnya dibuatlah BNP 2 TKI, yang selanjutnya BP 2 MI, dibuat badan. Alhamdulillah penanganannya lebih bagus, lebih baik. Dulu ada bencana di mana-mana. Penanganan bencana yang dipegang oleh Wakil Wapres pada waktu itu bermasalah semuanya. Bencana Sinjai, bencana Bahorok, bencana uang dikorupsi di mana-mana. Dibuatlah satu badan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian hukum kita bermasalah dulu, hukum. Mau nih Pak Menteri lihat saya, Pak Romo juga lihat saya gitu, biar jelas juga yang lain-lain gitu. Saya serius ini. Jadi hukum kita bermasalah, polisi bobrok, hakim bobrok, jaksa bobrok. Karena bobrok tiga-tiganya ini dibuat KPK. Akhirnya hukum lumayan gitu, walaupun belum seperti yang kita inginkan. Jadi bapak-bapak, selama ini ada pansus kemarin untuk haji, penanganannya nggak usahlah kita ini gitu, bobrok ya penanganannya. Ya, ada kita dengarkan nggak punya bis, menunggu berjam-jam berhari-hari, Garudanya dan lain-lainnya, diputuskan oleh Panja harga makanan, tapi disesuaikan di lapangan lain, dia ada pemain-pemain semuanya gitu. Banyak lagi yang lain-lainnya gitu. Jadi menteri, saya mohon di sini, ya, Bapak Prabowo sudah membuat satu badan. Tujuan badan ini adalah untuk memperbaiki kebobrokan tadi itu gitu. Jangan ulangi lagi kebobrokan itu gitu. Maka kalau saya ingin nanti mohon dilibatkan kita semua ini, buatlah Bapak selama beberapa bulan ini, mungkin untuk transisi nggak apa-apa, seperti yang Bapak bilang saya setuju, tapi tolong dibuat nanti, buat apa namanya, apa semacam FGD dan semacam apa, kita kupas habis haji ini, kita kupas habis. Panggil dubes Saurinya kalau perlu, panggil menterinya kalau perlu gitu. Jangan sampai haji kita ini dipermainkan gitu. Udah susah-susah mereka petani-petani itu dan lain-lain yang miskin-miskin itu gitu. Ya, mudah-mudahan saya berdoa, ya Bang Romo teman akrab saya, ya kita usahakan ini berubah ini. Ya berubah, jangan lagi apa namanya ada PR-PR lain. Apalagi saya dengar tadi kemarin ketemu dengan Pak Menteri, 10 mata atau 20 mata kemarin, istilahnya udah ada Bapak Prabowo juga dari badan penyelenggara haji udah bilang apa namanya ada mau membuat kampung haji, Haji Village, sudah ada tanahnya 100 hektar, dan dari pemerintah sana sudah ini semuanya. Ini nanti kita kupas sama-sama. Mudah-mudahan haji ke depan bisa kita nggak ada lagi permasalahan seperti yang diinginkan oleh Kiai Maman tadi gitu. Itu saja pimpinan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak Abidin Fikri, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Yang kami hormati Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Kepala Badan Haji, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Perhubungan, Dirut Garuda,
dari Kementerian Kesehatan. Kalau dengan Pak Sundoyo sudah hampir berapa tahun kita di Komisi 9 ya. Yang disampaikan Pak Ansori itulah yang menjadi perhatian kami, dan khusus kepada Kementerian Agama. Dirjen-dirjennya kan tadi disebutkan, dirjen eselon 1-nya, sekjennya, tentu juga mengalami masa kepemimpinan yang lalu. Nah, tidak dipungkiri ada hal yang quote and quote terjadi, sudah diputuskan oleh Komisi 8 dan institusi DPR, sudah dibawa ke Pansus. Itu fakta. Jadi Komisi 8 kemudian dipansuskan, itu menjadi keputusan institusi DPR bahwa ada masalah dalam penyelenggaraan haji kita. Nah, itulah yang mestinya menjadi bahan introspeksi kita semua. Saya tidak akan mengupas semua rekomendasi dari Pansus, itu kita sudah mahfum lah. Tapi niat kita akan ada perbaikan. Nah, di Kementerian Agama, Pak Menteri juga harus mulai sekarang memikirkan transisi itu, transisi kepada badan haji. Nah, walaupun masa transisi tetap melakukan fungsi-fungsinya, tapi harus segera itu, sambil bersamaan paralel dengan itu kita merevisi undang-undang haji. Jadi undang-undang haji ini juga penting karena harus berlandaskan hukum. Walaupun ada diskresi dari Pak Menteri, tapi tetap harus secepatnya, apalagi di Balik itu menjadi bisa dimasukkan kepada kumulatif terbuka. Jadi harus dipercepat itu. Dan kalau katakanlah itikat kita untuk melakukan perbaikan tidak ada lagi ego sektoral, saya kira dengan pertemuan di retreat di Magelang itu hal-hal yang komunikasi ya, antar menteri segala macam bisa diselesaikan. Karena saya dapat kabar juga di sana jadi semakin kompak, semakin enak, nggak ada ini. Jadi Pak Presiden juga idenya cukup brilian untuk melakukan retreat itu agar agar di antara menteri semua itu bisa kompak dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah teknis, kebijakan-kebijakan bisa diselesaikan. Jadi Pak Menteri Agama, Wakil Menteri, Kepala Badan itu sudah bersama-sama di situ. Paling tidak pada informal mungkin dibicarakan juga soal ini. Nah, ini ujian kita, ujian pemerintahan Pak Prabowo. Karena haji pasti akan menjadi perhatian bagi umat Islam dan bagi rakyat Indonesia. Ini starting point kita untuk menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji tahun 2025 lebih baik dari yang kemarin. Nah, itu tergantung dari kita semua, Komisi 8, Kementerian Agama, Kepala Badan, BPKH, Dirjen Perhubungan, Kementerian Kesehatan, itulah. Nah, ini kami juga dipesankan oleh Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, itu untuk mensukseskan ini. Saya sebagai pimpinan di sini bersama dengan teman-teman, spiritnya sudah sama. Jadi untuk urusan umat berkaitan dengan penyelenggaraan haji ini kita sungguh-sungguh. Jadi kalau Pak Ansori biasanya kalau di 9, Pak Menteri pandang mata saya, Pak Menteri. Tadi belum keluar itu. Ya, menunjukkan keseriusan dari kita. Ya, jadi kalau kita ngomong pandang mata saya itu. Pak Ansori begitu kalau ininya.
Oh, kalau di sini baca istighfar gitu ya. Jadi itu Pak Menteri, Pak Wakil Menteri ya, kita sama-sama ini merupakan langkah baik buat kita ke depan. Ya nanti hal-hal usul dari Pak Kiai Maman kita perlu mendiskusikan secara intens bagaimana transisi ini, sambil paralel dengan itu siklus haji kan sudah berjalan ini. Betul ya? Siklus haji sudah berjalan ya, kita sambil melakukan komunikasi ya, dengan stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji ini. Jangan sampai kita asik sendiri tapi di sana juga perlu kepastian gitu kan, hal-hal yang harus diputuskan dapat kita bicarakan secepatnya dan sebaik mungkin, dan tidak ada lagi urusannya ini urusan ego. Wah ini dari Komisi 8. Nah, itu dah kita ini komisi yang memang menangani sama-sama agar kita keberhasilan sama-sama. Bukan hanya keberhasilan dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Dirjen Perhubungan atau badan, tapi keberhasilan sama-sama dari kemitraan kita di Komisi 8 ini. Saya kira itu pimpinan, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Singgi masih? Ya silakan. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Menteri. Jadi